Frana Raffiani. Jadi di sini kami dari kelompok 11 dengan uji adhesive force and washability dengan menggunakan sediaan krim ketoconazole. Selamat menyaksikan. Kalian harus tahu dulu apa sih itu sediaan krim. Sediaan krim sendiri dapat didefinisikan sebagai sediaan farmasi semi padat yang biasanya digunakan di topikal. Nah, biasanya digunakan di kulit atau mukosa. Nah, sediaan krim ini sendiri memiliki campuran. Ada dua, fase minyak dan fase air, yang akan stabil jika ditambahkan dengan emulgator. Pada pengujian kita kali ini menggunakan krim ketoconazole, yang dimana krim ketoconazole sendiri ini untuk mengatasi infeksi jamur terdapat pada kulit. Nah, ketoconazole sendiri bekerja dengan menghambat enzim yang dibutuhkan oleh jamur untuk membentuk membran selnya, sehingga menghambat pertumbuhan dan penyebaran pada jamur. Nah, bahan-bahan lain yang kami gunakan untuk sediaan krim ini ada asam stearat dan thea sebagai emulgator, adepslanae sebagai pengisi, nipagin sebagai pengawet, dan parafin cair sebagai emulien. Nah, kami menggunakan asam stearat dan thea ini sebagai emulgator karena campuran dari asam stearat dan thea ini tuh bisa membentuk emulsi yang stabil. Nah, lalu adepslanae sebagai pengisi. Kami menggunakan adepslanae sebagai pengisi ini karena adepslanae ini tidak mempengaruhi fungsi dari zat aktif yang kami gunakan. Nah, adepslanae ini juga dia tuh dapat memberikan tekstur yang halus dan mudah dioleskan untuk sediaan krim yang kami buat. Dan adepslanae ini juga dapat menstabilkan sediaan krim yang kami buat. Lalu untuk nipagin sebagai pengawet, kami memilih nipagin ini karena nipagin ini cocok untuk pH kulit. Lalu nipagin ini juga memiliki tingkat iritasi yang rendah. Nah, selanjutnya itu parafin cair sebagai emulien. Kami menggunakan parafin cair sebagai emulien ini karena parafin cair ini memiliki nutrisi yang baik, yang mana dia tidak hanya melembabkan tetapi juga memberikan nutrisi. Nah, lalu dia ini juga membuat sediaan krim itu lebih halus dan mudah dioleskan. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Nah, prosedur kerja yang kami gunakan itu, yang pertama itu ditimbang semua bahan dan diukur sesuai dengan perhitungan. Lalu dileburkan fase minyak dan dileburkan juga fase air di atas cawan porselen. Nah, leburkan fase minyak dan fase air dalam water bag pada suhu 60-70 derajat Celcius dengan waktu yang bersamaan. Lalu dicampurkan fase minyak dalam mortar dengan ditambahkan fase air sedikit demi sedikit. Lalu diaduk kedua fase dengan kecepatan yang konstan hingga membentuk krim. Dan masukkan sediaan ke dalam pot. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji daya lekat atau the adhesive force. Uji daya lekat pada sediaan farmasi berbentuk krim adalah metode untuk mengukur kemampuan krim menempel pada kulit ataupun permukaan lain selama uji ini penting untuk memastikan sediaan memiliki adhesi yang cukup sehingga dapat memberikan efek terapeutik yang optimal tanpa mudah hilang akibat aktivitas fisik ataupun kontak dengan lingkungan. Tujuan uji daya lekat dapat berupa menilai kualitas krim dalam hal kemampuan menempel pada kulit, mendukung stabilitas efek farmakologi karena daya lekat yang mempengaruhi waktu kontak sediaan dengan kulit, dan yang akan memastikan kenyamanan pengguna selama pengaplikasian sehingga krim tidak mudah lepas atau mengotori pakaian. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi daya lekat berupa komposisi krim, seperti polimer atau bahan pengental seperti karbomer, HPMC, atau tenaga akan meningkatkan daya lekat. Kedua, viskositas. Krim dengan viskositas tinggi cenderung memiliki daya lekat yang baik. Dan yang terakhir, kondisi kulit. Permukaan kulit yang kering atau berminyak mempengaruhi daya lekat. Berikut prosedur kerja uji daya
lekat atau adhesive force, ditimbang 0,5 gram sediaan krim, kemudian dioleskan sediaan krim pada plat kaca dan diberi beban seberat 250 gram. Ditunggu selama 5 menit, kemudian plat kaca yang saling menempel dipasang pada alat uji daya lekat, dilepaskan dengan beban 80 gram. Kemudian yang terakhir dicatat waktu plat kaca saling lepas. Interpretasi hasil berupa daya lekat yang baik ditandai oleh kekuatan adhesi yang cukup tinggi, tapi tidak terlalu kuat sehingga sulit dihapus. Nilai yang optimal dapat bervariasi tergantung pada tujuan terapeutik, seperti pada krim obat kulit yang kami buat, yaitu dengan bahan aktif ketoconazole. Dan sesuai yang telah dilakukan, hasil yang didapat berupa lebih dari 4 detik, yang dimana termasuk hasil yang baik. Cara kerja uji evaluasi daya tercuci pada sediaan krim. Yang pertama, itu ditimbang sediaan krim sebanyak 1 gram, kemudian dioleskan atau diaplikasikan pada tangan, kemudian dilakukannya pencucian menggunakan air yang mengalir pada buret, dan dicatat waktu serta berapa mili air yang digunakan agar benar-benar tercuci bersih krim pada tangan. Uji evaluasi daya tercuci pada sediaan krim bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh sediaan krim tersebut melekat pada kulit setelah dilakukannya pencucian dengan air atau terkena gesekan. Uji evaluasi daya tercuci pada sediaan semi solid menurut jurnal itu baiknya dengan waktu pencucian 30 detik hingga 1 menit. Nah, tapi itu bisa disesuaikan lagi dengan sediaan semi solid yang dilakukan pengujian tersebut. Karena kami melakukan sampel pengujian itu dengan krim ketoconazole, di mana krim ketoconazole itu digunakan sebagai pengobatan infeksi jamur, di mana diharapkan krim ketoconazole ini mempunyai daya tercuci rendah karena agar mampu bekerja secara efektif pada kulit dengan waktu yang cukup lama untuk membunuh jamur yang ada pada kulit. Ketahanan daya tercuci rendah mengakibatkan krim mampu mempertahankan keberadaannya di kulit sehingga tidak mudah tercuci jika terkena air atau bahkan keringat. Sehingga krim dengan bahan aktif ketoconazole mampu secara efektif untuk membunuh jamur pada kulit. Pengujian pada sediaan ketoconazole kami pada formulasi 1 didapatkan waktu 1 menit 39 detik dengan 12,9 ml air yang digunakan agar krim ketoconazole tercuci secara bersih. Nah, dari hasil tersebut sebenarnya sudah bagus untuk mempertahankan krim tersebut pada kulit, walaupun seharusnya memiliki efisiensi daya tercuci lebih rendah lagi untuk membunuh infeksi jamur pada kulit tersebut. Uji evaluasi daya tercuci pada sediaan krim ketoconazole formulasi 2 didapatkan waktu 1 menit 55 detik dengan volume air 11,7 ml, di mana mempunyai ketahanan baik dalam konteks efisiensi krim ketoconazole pada kulit. Uji daya tercuci pada formulasi 3 didapatkan waktu 55 detik dengan volume air 10,7 ml. Hal ini mengindikasikan bahwa daya tercuci krim ketoconazole formulasi ketiga ini sangat singkat sehingga memiliki ketahanan yang rendah terhadap air. Dari hasil pengujian daya tercuci pada krim ketoconazole formulasi 1, 2, dan 3 didapatkan hasil yang paling baik itu pada pengujian formulasi 2, di mana didapatkan waktu 1 menit 55 detik dengan 11,7 ml, di mana ketahanan air itu lebih rendah dibandingkan formulasi 1 dan 3. Terima kasih sudah menonton video kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.